Ya, siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, pendengaran orang mati sangat tajam. Jadi jangan ngomongin orang mati. Ya. Apalagi menjelek-jelekan orang mati. Karena urusannya sudah selesai. Ya. Jadi dia sudah langsung, ya, harus mempertanggungjawabkannya apa yang dilakukan di dunia di hadapan Allah. Ya. Gitu. Jadi jangan diingat-ingat terus, ya, kesalahannya. Jangan diingat-ingat terus kejahatannya, apalagi sampai diomongin. Ya. Kalau menggibah orang hidup boleh nggak? Apalagi menggibah orang mati. Menjelek-jelekan orang hidup itu nggak boleh. Apalagi menjelek-jelekan orang mati. Ya. Nah, pandangan mata orang yang sedang sakratul maut itu sangat tajam sekali. Ya. Sampai Allah menyebutnya sebagai hadid. Hadid itu besi. Ya. Jadi kalau kemudian dibuat, ya, maka bisa jadi apa? Bisa jadi pisau, ya. Bisa jadi linggis, bisa jadi gergaji, bisa jadi apa lagi? Ya. Bisa jadi benda-benda tajam gitu. Makanya kata Allah, laqad dan sungguh, ya, kunta, ya, dulu kamu waktu di dunia fi ghaflatin, lalai terhadap yang namanya kematian. Ya. Kita sering lalai, sering abai, sering lupa dan melupakan tentang kematian. Ya. Min hadza, ya, min hadza itu dari kematian. Fakasyafna, maka kemudian pada saat sakratul maut, ya, pada saat dijemput kematian, ya, anka, kami bukakan, kami singkap dari kamu, ya, gito aka, ya, penutup mata kamu. Kalau sekarang ada gito, ya. Jadi semuanya ada ini, ada gito. Gito itu yang bisa menutup, ya, sehingga tidak bisa melihat, ya, yang namanya yang gaib. Ya. Tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat sorga, tidak bisa melihat neraka. Nanti, ya, kalau tutup itu dibuka, bisa melihat semuanya, ya. Jadi ketika orang sakratul maut itu bisa melihat malaikat, ya, baik yang mencabut nyawa ataupun yang menjemput nyawa. Ya. Bisa melihat sorga dan kesenangannya, bisa melihat neraka dan penderitaannya. Ya. Jadi ketika ditanya tentang pertanyaan kubur oleh malaikat munkar dan nakir, bisa jawab. Diperlihatkan itu tempat tinggalnya di neraka, kemudian diganti dengan tempat tinggalnya di surga. Dia melihat, ya, ketika selesai ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Demikian pula orang yang tidak bisa menjawab, ya. Ya. Kemudian apa? Ya, pabasoruka, karena tutup matanya itu dibuka oleh Allah, disingkap oleh Allah, maka pandangan mata kamu al-yauma, pada hari ini, hadir, sangat tajam sekali, ya, sangat tajam sekali. Ya. Jadi daripada, ya, menggibah atau menjelek-jelekan orang mati, ya, di rumah dukanya misalnya, lebih baik mendoakannya. Karena waktu itu ada malaikat di rumah duka, itu ada malaikat. Bahkan malaikat itu, ya, mendampingi sampai ke kuburan, loh. Jadi ketika ada jenazah lewat, jenazahnya bukan jenazah orang Muslim, tapi jenazah orang Yahudi. Ya. Rasul berdiri, ditanya, ya Rasulullah, kan itu jenazah orang Yahudi, kenapa engkau berdiri? Saya berdiri bukan menghormati jenazah orang Yahudi, saya berdiri
menghormati malaikat yang mencabut nyawanya kan. Ya, ada itu. Kemudian di sini jelaskan ya. Jadi pendengaran telinga ya, setelah nyawa dicabut dan dimasukkan ke dalam jasadnya yang baru jauh lebih tajam dari orang yang hidup di bumi sebelum matinya ya. Jadi walaupun berada di alam kubur, tidak tahu jarak kita dengan penghuni kubur itu berapa jauh, tapi bisa mendengar apa yang diucapkan oleh kita ya. Bahkan di sini suara ya, alas kakinya saja bisa mendengarnya sebelum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini disabdakan oleh Nabi SAW, ya innal abda, sesungguhnya ya, seorang hamba idza wudi'a fi qabrihi, kalau sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan sahabat-sahabat itu sudah pulang meninggalkan kuburannya, wa innahu ya la yasma'u qur'a ni'alihim ya, maka ya penghuni kubur itu sungguh akan mendengar bunyi suara sandal atau alas kakinya ya. Nah setelah itu ya tihi malakani, datang dua malaikat itu ya, malaikat apa? Munkar dan Nakir. Payuk idan nihi ya, mendudukan ya penghuni kubur itu. Jadi asalnya mendengar itu dalam posisi berbaring ya, tapi kemudian didudukkan oleh dua malaikat itu ya, payakulani lahu ya. Kemudian kedua malaikat itu berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadhihi rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan kubur ya. Jadi enggak panjang, pertanyaan itu pendek, singkat. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka urusan selanjutnya menjadi susah tuh. Ya, urusan selanjutnya menjadi berat ya. Nah, kemudian apa yang dahulu engkau katakan tentang laki-laki ini ya, yaitu Muhammad SAW ya. Jadi nanti yang kita katakan sekarang tentang Rasulullah itu akan diminta untuk diucapkan kembali ya. Karena apa? Karena setiap kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu ada catatannya dari Raqib dan Atid ya. Jadi tahu kalau bohong, tahu tuh. Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan iman. Kalau tidak beriman kepada Rasul nggak bisa menjawab ya. Yang kedua kaitannya dengan ilmu ya. Kalau tidak mengenal Rasul nggak bisa menjawab. Yang ketiga kaitannya dengan amal. Kalau tidak mengamalkan sunnah Rasul nggak bisa menjawab. Jadi kalau mau bisa menjawab syaratnya beriman kepada Rasul, kemudian mengenal Rasul. Yang ketiga apa? Mengamalkan sunnah Rasul. Baru dia bisa menjawab. Ya, gitu. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa mayit bisa mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya di kubur. Dan setelah itu ia akan mulai mengalami fase pertanyaan, yaitu oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi Allah itu profesional. Kalau tidak ahlinya nggak bakal ditugaskan. Setiap malaikat yang ditugaskan itu sesuai dengan keahliannya. Kalau kita nggak bisa apa-apa juga diangkat ya, jadi pejabat. Makanya kacau. Coba kalau malaikat tidak diangkat sesuai dengan fungsinya, itu kacau semuanya. Ya kiamat kacau, pertanyaan kubur kacau, ya, gitu. Nyabut nyawa juga kacau itu, bisa berantakan tuh. Sebab nanti malaikat yang mencabut nyawa dan yang menjemput nyawa itu tidak akan salah, tidak akan ketukar itu, ya. Tidak ada kan sinetron malaikat yang ketukar ya. Adanya apa? Putri yang ketukar katanya.
Nah, bahkan ketika belum dikubur, ternyata orang mati mendengar saat ada yang berbicara. Ya. Makanya tadi, ya, walaupun sudah mati nggak boleh tuh ngomongin. Ya. Kan ngomonginnya jauh, tadi kan tajam. Ya. Kan jenazahnya di dalam rumah. Ya. Kemudian orang-orang kan di luar disediakan apa tuh? Kursi-kursi. Ngomonginnya di luar, kedengaran itu. Kedengaran. Ya. Kalau sekarang ada yang ngomongin kita di luar, kedengar nggak? Nah, kalau mati kedengaran. Ya. Silakan yang mau mati dulu, lebih dulu ya. Kalau benar laporkan. Ini kita iman ya, iman. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ya. Kalau tidak ada dalilnya namanya tahayul, khurafat, ya. Gitu. Jadi ketika belum dikubur, orang mati mendengar saat ada orang yang berbicara, seperti ucapan Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada mayat-mayat kaum kafir Quraisy, ya. Termasuk di dalamnya siapa? Abu Jahal, ya. Itu setelah perang Badar. Jadi setelah perang Badar itu kan, ya, ada yang meninggal dari ya, kafir Quraisy. Ya. Nah, kemudian diantaranya ada Abu Jahal dan teman-temannya. Semuanya diajak ngobrol Rasul. Ya. Ya. Kemudian di sini jelaskan, ya ahlal apa bu? Qalib ya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Fa ini qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Diajak ngomong itu. Ya. Jadi kalau orangnya orang Islam, orangnya orang yang beriman, kita doakan. Apa bu doanya? Kalau masuk kubur apa bu? Ya. Assalamualaikum ahla dia minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun ya wa nas'alu laka walanal afiyah. Gitu. Itu kalau orang yang matinya orang Islam. Ya. Atau kita doakan dengan apa? Allahumma gfir lahu. Kemudian warfa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi wa khlufu fi aqbihi. Ya. Tapi kalau bukan, ya kita ini kan, ya ajak ngomong itu. Ya. Ajak ngomong bu. Jadi kalau ibu ziarah kubur kemana? Ke kuburan orang non muslim, ajak ngomong bu. Ya. Iya, untuk apa? Ya. Untuk membuat mereka resah, gelisah, takut dan panik. Ya. Jadi ya ahlal qalib, wahai penghuni sumur. Ya. Jadi kenapa? Ya. Ya. Karena dikuburnya di sumur ya. Ya. Kemudian apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Ya. Jadi ketika mati baru mereka yakin bahwa yang dijanjikan Allah itu benar. Makanya ditanya kembali, benar nggak apa yang dijanjikan oleh Allah itu? Ya. Karena apa? Karena aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar. Ya. Buktinya apa? Mereka jumlahnya 3 kali lipat, senjatanya lengkap, ya. Kemudian keahlian perangnya luar biasa. Sementara umat Islam jumlahnya sepertiganya, ya. Senjatanya juga enggak lengkap. Tapi kemudian Allah menjanjikan kemenangan. Mereka banyak tapi kalah. Ya, kan benar kan? Jadi banyak itu tidak menjamin menang. Karena menang itu ada kaitannya dengan pertolongan Allah. Jadi Allah bukakan ya, jalan untuk meraih kemenangan. Udah gitu dibantu, bayangkan. Sudah dibukakan, dibantu. Ya, itu. Idza jaa nasrullahi wal fatu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Jadi kalau sudah bukakan pintu kemenangan, kemudian Allah kasih pertolongan, ya dengan hidayah Allah, ya banyak orang-orang masuk Islam, banyak ya. Itu benar nggak Pak Bandi? Kim Jong Un masuk Islam? Ya nggak tahu ya. Kim Jong Un masuk Islam.
Terus siapa yang di kerajaan Inggris juga kan? Itu pada masuk Islam. Wallahu alam ya. Karena sekarang kan zaman tipu-tipu. Jadi bisa jadi Bu, video-video yang kita dapat ternyata Israel sekarang sedang dilanda bencana 4 kali lipat dari bencana di Los Angeles. Ya, kenapa? Ya karena Amerika itu 1 kota, Los Angeles ya. Sementara di Israel 4 kota tuh dilalap api, tornado, api Bu. Ya, kenapa? Sebelumnya Abu Janda ngomong katanya Bu. Ya. Jadi jangan cocok logi katanya. Jangan dicocok-cocokin. Ya, Amerika dibakar, kebakaran itu bukan karena ya ditimpakan bencana oleh Allah. Kalau benar ya, maka Allah tidak akan menimpakan bencana itu kepada Amerika. Allah akan menimpakan bencana itu ke Israel, ke pelakunya. Jadi kalian bodoh banget. Ternyata setelah itu benar katanya ya. Ibu silakan buka Bu. Ya. Udah berapa hari ya? Luar biasa Bu, dahsyatnya Bu ya. Luar biasa Bu. Jadi yang dijanjikan oleh Allah baik ketika mati ataupun ketika sebelum mati benar. Kenapa? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Ya. Ini Bu, ajak ngobrol Bu. Ajak ngobrol. Ya. Jadi wahai penghuni sumur, yaitu sumur Badar, apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Kenapa? Karena aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar, yaitu kemenangan, kemuliaan. Mereka kekalahan dan kehinaan. Ya. Karena Abu Jahal itu dibunuhnya oleh 3 sahabat. Ya. Yang 2 itu adik kakak. Namanya siapa namanya? Ya, Mu'ad ya. Mu'ad dan siapa ya? Itu adik kakak. Jadi dia muda banget. Tapi berhasil salah seorangnya menembas kaki Abu Jahal. Sampai kemudian dia tersungkur jatuh dalam keadaan sakarat. Ya. Sedang sakarat loh. Karena kakinya disabet itu dengan pedang. Dalam keadaan sakarat sebelum menembuskan ruhnya, nyawanya yang terakhir, nafasnya yang terakhir, maka datang Abdullah bin Mas'ud Bu. Oleh Abdullah bin Mas'ud langsung ditebas lehernya Bu. Bayangkan Bu. Sudah kalah hina lagi. Ya. Jadi kepalanya dipenggal, kakinya ditebas Bu. Dalam keadaan sakratul maut. Ya. Itulah janji Allah ya, yang diancamkan kepada orang kafir ya. Jadi kalau janji Allah kepada orang yang beriman bentuknya hiburan. Kalau janji Allah kepada orang kafir itu bentuknya ancaman. Ya. Kemudian apa Bu? Faqala. Faqila. Rasul ditanya Bu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya. Atunadi aqwaman qad. Apa Bu? Jifu katanya. Ya. Wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada orang-orang yang sudah membusuk, orang yang sudah mati, orang yang sudah jadi bangke? Ya. Kenapa engkau ajak mereka bicara katanya kan? Kan mereka sudah mati. Ya. Faqala, Rasul menjawab, ma antum bi asma lima akul minhum. Ya. Kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan daripada mereka. Jelas itu kata Rasul tuh. Ya. Jadi mereka tuh pendengarannya tajam banget. Di satu sisi penglihatannya tajam karena dibuka, ya, tutup matanya tuh. Yang kedua, dalam sisi lain ternyata pendengarannya juga tajam. Bahkan ketika kita baca tentang jenazah di dalam kitab Bulughul Maram, bukan hanya pendengarannya saja, bukan hanya penglihatannya saja, bahkan perasaannya saja sensitif Bu. Makanya memandikan jenazah itu nggak boleh kasar Bu. Ya. Harus lemah lembut ya. Karena mematahkan tulang orang yang sudah mati sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Walaupun sudah mati, ya, coba aja perlakukan dengan kasar, sensitif Bu, sakit banget Bu.
Makanya harus pelan-pelan ya. Jadi nggak boleh misalnya memandikan jenazah satu ember guyur nggak boleh. Harus pelan-pelan kan ya, kadang-kala nggak langsung kan. Kenapa? Sensitif ya itu. Ibu, di kita juga ada penyakit yang bikin kulit itu sensitif ya. Kenapa? Karena sarafnya, Bu. Sarafnya terganggu ya. Jadi dipegang aja sakit, Bu ya. Jadi saya punya jamaah masih muda, Bu. Sebelum meninggalnya dia sakit, kemudian duduk di kursi roda, kemudian berjemur di depan ininya ternyata disentuh itu sakit, Bu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau disentuh sakit ya. Jadi gangguan saraf, Bu ya. Demikian pula orang mati, Bu. Menyakiti tulang orang yang sudah mati sama dengan menyakiti orang tulang yang masih hidup. Walakinnahum la yastati'una ya ayajibu ya. Karena mereka ya tidak bisa menjawab ya. Jadi kalau bisa menjawab pasti jawabannya apa? Iya. Memang janji Allah kepadanya benar ya, sudah dia rasakan. Cuman tidak bisa menjawab ya. Jadi bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab ya. Ini masalah gaib ya, yang diinformasikan oleh Rasul berdasarkan wahyu dari Allah SWT, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi ya, kalau yang dalam Al-Quran ya, atau hadis nabawi. Kalau hadis qudsi firman Allah, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Kalau hadis nabawi, hadis dari Nabi SAW ya. Hadis ini riwayat siapa? Bukhari nomor 1370, dan hadis riwayat Muslim nomor 2874 ya. Jadi kalau ibu punya terjemah hadis Muslim atau hadis Bukhari, nah ibu bisa cek nomor hadisnya. Itu berkaitan dengan ya keadaan orang yang mati sebelum dikubur ya, itu bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Kemudian sebagian ulama menganjurkan membuka alas kaki ketika masuk ke area pemakaman ya. Sebagai bentuk apa? Bentuk adab, bentuk penghormatan terhadap ahli kubur ya. Tetapi bukan perintah mutlak yang wajib ditaati ya. Jadi para ulama sebagian sepakat walaupun tidak wajib, tapi ini kaitannya dengan akhlak mulia, akhlak terpuji. Kalau masuk pemakaman itu buka alas kaki katanya ya. Ibu kalau ke makam suka buka alas kaki enggak? Enggak ya, soalnya pakai kaos kaki ya Bu ya. Iya kan, kalau ibu-ibu mah nggak bisa buka ya, karena pakai alas kaki. Kalau dibuka alas kaki berarti kaos kakinya kotor ya, Bu. Kalau bapak-bapak enggak bisa dibuka ya. Tapi itu pun tidak mutlak wajibnya, hanya sekedar anjuran ya. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih, Bu, dari Nabi Muhammad SAW yang secara eksplisit, secara tersurat memerintahkan untuk membuka alas kaki saat masuk kuburan, masuk pemakaman. Namun ada satu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melepas alas kakinya ketika berada di kuburan, dan ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk menganjurkan hal tersebut sebagai bentuk adab dan penghormatan ya. Ini hadisnya, Bu. An Bashir bin Ka'ab, dari Bashir bin Ka'ab, qala dia berkata, bainama ana amshi ma'a Abdullah bin ya Buraidah ya. Kemudian fa'ata ala qabrin fajalasa ilahi faqala lahu Bashir ya. Jadi dari Bashir bin Ka'ab, ia berkata, suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah bin Buraidah ya, bersama Abdullah bin Buraidah. Lalu ia melewati sebuah kuburan dan duduk di dekatnya ya. Jadi tidak dilewati, duduk dulu ya. Bashir berkata kepadanya, ala tarji ila rahilatik ya,
kenapa engkau ya tidak kembali ke kendaraanmu? Ya. Kok kamu duduk dulu nggak langsung pulang kan gitu? Kemudian apa? Faqala. Ya. Berkata dia, Sami itu aku pernah mendengar Rasulullah SAW yakul bersabda. Apa katanya? Ini kuntu nahaitukum aniz ziyarati ya fazuruha. Jadi dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ya. Sekarang ziarahlah. Ya. Kalau ziarah kubur kan tidak setiap hari. Ziarah kubur itu tidak sesering kali. Ya, ziarah kubur itu sekali-sekali. Kalau orang ya, sering ziarah kubur dan ternyata yang melakukannya adalah kaum wanita, maka itu dilaknat oleh Rasul. Ya. Jadi kalau cuma sekali atau sekali-sekali nggak apa-apa, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya itu dijadikan semacam apa? Oh, diagendakan ke Banten, kemana lagi, Bu? Ya, kemana itu? Berapa bis itu? Nah itu namanya zuwarat. Zuwarat itu orang yang berziarah kubur berkali-kali. Padahal ziarah kubur itu adalah sekali-kali. Ya. Tapi kalau laki-laki nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan itu dilaknat. Ya. Kemudian wa nahaitum an labsil ni'al minal maqabir fa an apa fanzeu ya ni'alakum, dan aku juga melarang kalian memakai sandal di kuburan, maka lepaskanlah sandal kalian. Ini dasarnya, Bu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3230 dinilai hasan oleh sebagian ulama. Ini dasar kenapa kalau ke pemakaman harus buka alas kaki ya. Kenapa? Karena pendengaran penghuni kubur itu sangat tajam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Dan ketika jenazahnya dipikul, orang yang mati menyadari jasadnya akan dibawa kemana, Bu. Ya. Ya. Dia dipikul dengan keranda jenazah, ya. Dibawa oleh mobil jenazah. Ya. Nah ini sudah mulai sadar. Ya, dia akan dibawa kemana? Ya, ternyata mereka juga tahu bakal dibawa ke pemakaman untuk dikubur jasadnya. Maka orang yang beriman ingin segera jenazahnya segera dikuburkan karena melihat kebaikan yang akan didapatkannya. Ya, jadi di perjalanan menuju alam kubur saja sudah tahu. Ya, dia akan dibawa kemana dan kebaikan apa yang akan dia dapatkan, makanya dia minta supaya disegerakan, Bu. Ya. Walaupun sunahnya jalan kaki, ya, sunahnya jalan kaki mikul jenazah itu, ya. Supaya jadi ibrah buat yang lainnya. Ya, kalau naik ambulan kan tidak kelihatan jenazahnya, ya. Ya. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu, ya. Apa itu? Bahwa orang yang beriman dia tahu akan dibawa kemana dan balasan apa yang akan dia dapatkan. Ya ingin disegerakan. Ya. Kemudian sabda Nabi, ya, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim. Apabila jenazah diletakkan di atas keranda dan dipikul oleh laki-laki di atas pundak mereka. Kemudian fa'in kanat salihatan, kalau jenazah itu orang soleh, ya, qalat dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku, ya. Itu waktu dibawa, Bu. Kalau jenazahnya orang beriman. Tapi yang mikul mendengar enggak, Bu? Enggak. Kalau mendengar gimana, Bu? Ininya iya. Apalagi yang di belakang itu di ambulan, ya, itu kan berhadapan dengan keranda itu. Kalau dengar gimana itu, ya? Nah, itu. Nah inilah ya kelebihan orang mati dibandingkan dengan orang hidup, ya. Padahal jasadnya belum dimasukkan, ruhnya belum dimasukkan, ya, belum dimasukkan, tapi mendengar ketika jasadnya jenazahnya dibawa ke kuburan. Wa in kanat ghaira salihah, ya. Kalau ternyata, ya,
orang yang mati itu bukan orang soleh, Bu. Dia akan berteriak, Bu. Cuman tidak terdengar oleh kita. Bagaimana teriakannya? Ya wailaha aina tadhabuna biha. Celakalah aku, kemana kalian hendak membawaku? Ya. Nah, yasma'u sautahu kullu syai'in ilal insan. Suaranya terdengar keras, Bu. Ya. Oleh segala sesuatu kecuali manusia, Bu. Jadi sepanjang jalan misalnya, kalau di sini kuburannya di mana, Bu? Dari sini ke Semper, ya, itu kalau dipikul atau dalam mobil itu selain manusia dengar, Bu, teriakannya, Bu. Celaka aku mau dibawa kemana oleh kalian, kan gitu ya. Itu nanya, Bu. Makanya di Garut itu pas Nagreg ada tulisannya di Masjid Husnul Khatimah, ya, Uswatun Hasanah tuh, yang pas Nagreg itu sebelah kiri itu kan. Nah, Uswatun Hasanah. Ada tulisan tuh di gerbangnya, Pak Ayuna tadhabun. Kalian mau pergi kemana? Kita mau pergi kemana, Bu? Bukan mau pergi ke kuburan. Iya. Ya. Hati-hati. Kenapa? Karena bepergian itu salah satu tanda kematian, Bu. Coba tidak menutup kemungkinan itu adalah ya perjalanan terakhir. Ya. Kan tanda kematian itu pertama kalau sudah tua, ya, Bu, ya. Tua itu berapa tahun, Bu? Tua itu, Bu. Saya kan 63 ya. Saya sudah tua belum, Bu? Belum. Bapak ini berapa, Pak? 69. 69 belum tua ya. Karena tua itu macam-macam bulan sia itu ya. Nah, ya. Gitu. Nah, pertama tua, Bu. Yang kedua apa, Bu? Sudah beruban, Bu. Sudah beruban. Itu tanda kematian, Bu. Jadi makin sedikit hitamnya, makin banyak putihnya, makin dekat dengan kematian. Ya. Pak Bani nggak kelihatan ya 69 ya? Saya 6 berapa tadi? 63 udah putih semua. Ya. Gitu. Kemudian apa lagi, Bu? Ya, tanda-tanda kematian tuh. Mengidap penyakit yang menyebabkan mati mendadak. Apa tuh, Bu? Jantung, apa lagi tuh? Ya, ada tuh. Itu tanda kematian. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat sedang bepergian, sedang bepergian. Jadi kalau di sini kata Rasulullah, ya, apa? Walau sami'ahu so'iko. Ya. Kalau manusia mendengar jeritan orang yang tidak soleh ketika mau dibawa ke kuburan, pasti pingsan, Bu. Pingsan. Makanya sengaja tidak diperdengarkan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Tapi jangan sampai tadi goflah, ya. Jangan sampai lalai, Bu. Ya. Jadi kan harusnya jangan-jangan besok saya, ya. Jangan-jangan nanti sore saya, ya. Jangan-jangan nanti malam saya tuh. Ya. Kemudian baik jenazah orang soleh maupun jenazah orang yang tidak soleh, keduanya harus segera dikuburkan, Bu. Ya. Kenapa? Asri'u bil janazah fa innatil kasaliha fa khairun tuqaddimunaha ilahi. Ya. Kalian harus segera tuh dikuburkan jenazah itu. Kalau orang fa in takus solihatan, kalau jenazah itu orang soleh, maka lebih baik kamu segerakan. Wa in taku siwa dalik, kalau ternyata jenazahnya bukan orang soleh, fasyarun tadaunahu ala riqabikum, adalah sebuah keburukan kalau jenazah itu masih dipikul di mana? Di pundak kamu. Ya, itu ya. Makanya harus segerakan. Jadi bawa apa? Bawa orang tidak soleh kan. Tuh ya. Iya, berat. Tapi walaupun nggak berat, dosanya banyak, ya, Bu, ya. Jadi berat itu, makanya segera dikuburkan. Ya. Jadi kalau orang soleh disegerakan dikuburkan supaya apa? Supaya dia segera dapat kebaikan. Ya. Tapi kalau kemudian tidak soleh segera dikuburkan supaya ya keburukannya itu tidak menjadi beban ketika dipikul oleh orang yang mengantarkan.
Nah, hadis ini ya menunjukkan bahwa jika jenazahnya orang beriman, ia ingin segera bertemu dengan pahala dan rahmat Allah. Jika jenazahnya orang tidak beriman atau jahat, tidak saleh, maka lebih baik segera dikuburkan agar beban segera disingkirkan. Wallahu a'lam.